Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Materi kedua ini masih mengenai utang jangka panjang. Kali ini kita akan membahas mengenai wesel bayar. Dilihat dari pengertiannya, wesel bayar adalah suatu janji tertulis tanpa syarat yang ditandatangani oleh seseorang untuk membayar sejumlah uang tertentu pada suatu tanggal yang telah ditetapkan dalam wesel bayar tersebut di masa yang akan datang. Perbedaan antara wesel bayar lancar dan wesel bayar jangka panjang terletak pada tanggal jatuh temponya. Wesel bayar jangka pendek atau wesel bayar lancar diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Sementara wesel bayar jangka panjang merupakan utang wesel yang jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 periode akuntansi atau lebih dari 1 tahun. Wesel bayar jangka panjang memiliki substansi yang sama seperti obligasi, di mana keduanya mempunyai tanggal jatuh tempo yang tetap dan suku bunga yang ditetapkan. Akuntansi untuk wesel dan obligasi juga mirip. Seperti obligasi, wesel juga dinilai pada nilai sekarang dari arus kas bunga dan pokok masa depan, di mana setiap premi dan diskonto akan diamortisasi dengan cara yang sama selama umur wesel tersebut. Perbedaan antara wesel bayar dan obligasi terletak pada kemudahannya atau dapat atau tidaknya dijual di pasar sekuritas publik. Wesel bayar tidak dapat langsung dijual di pasar sekuritas publik yang terorganisasi seperti obligasi. Ini adalah contoh dari wesel bayar. Di dalam wesel bayar terdapat tanggal penerbitannya, nominal wesel bayar juga ada, lalu ada jangka waktu pelunasan, ada persen atau tingkat suku bunga wesel bayar, lalu ditandatangani oleh perusahaan penerbit wesel bayar. Untuk pencatatan wesel bayar, pencatatan wesel bayar untuk wesel bayar yang diterbitkan pada nilai nominal berbeda dengan pencatatan wesel yang tidak diterbitkan pada nilai nominal. Untuk pencatatan wesel bayar yang tidak diterbitkan pada nilai nominal dibagi menjadi dua, yaitu pencatatan wesel bayar tanpa bunga dan pencatatan wesel bayar dengan bunga. Untuk pencatatan wesel bayar yang diterbitkan pada nilai nominal, tidak ada premi atau diskonto yang diakui karena harga penerbitannya sama dengan nilai nominalnya, jadi tidak ada selisih bunga. Untuk pencatatan wesel bayar yang tidak diterbitkan pada nilai nominal, jika semata-mata untuk kas, maka nilai sekarang diukur dengan kas yang diterima menggunakan perhitungan present value. Selisih antara nilai nominal wesel dengan nilai sekarang dicatat sebagai diskonto atau premi dan kemudian diamortisasi ke beban bunga selama umur wesel tersebut. Prinsip akuntansi berlaku umum menyarankan bahwa amortisasi baik pada obligasi maupun wesel bayar dilakukan dengan menggunakan metode bunga efektif. Dalam transaksi wesel, suku bunga pasar atau suku bunga efektif itu dapat ditentukan oleh faktor lain yang terlibat dalam pertukaran, seperti nilai pasar wajar dari apa yang diberikan atau diterima. Namun, jika sebuah perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar properti barang, jasa, atau hak lain, dan jika wesel tersebut tidak mempunyai pasar yang siap menampungnya, maka perusahaan harus memperkirakan suku bunga penerapan yang mungkin berbeda dengan suku bunga yang ditetapkan. Proses penaksiran suku bunga ini disebut sebagai pengaitan, dan suku bunga yang dihasilkan disebut sebagai suku bunga terkait. Dalam pemilihan suku bunga ini akan sangat dipengaruhi oleh suku bunga yang berlaku untuk instrumen yang serupa dari lembaga penerbit wesel yang mempunyai peringkat kredit yang serupa. Jadi pemilihan suku bunga akan dipengaruhi oleh suku bunga yang berlaku untuk instrumen sejenis,
dan juga dipengaruhi oleh faktor seperti perjanjian pengikat, jaminan, jadwal pembayaran, dan suku bunga utama. Wesel bayar juga dapat dikeluarkan dalam situasi khusus. Terkadang, perusahaan menukarkan properti, barang, atau jasa dengan wesel bayar. Apabila instrumen hutang tersebut dipertukarkan dengan properti, barang, atau jasa dalam suatu transaksi pertukaran istimewa, maka suku bunga ditetapkan akan dianggap wajar, kecuali jika tidak ada suku bunga yang ditetapkan, atau jika suku bunga yang ditetapkan tidak layak, atau nilai nominal berbeda secara material dengan harga kas saat transaksi untuk item serupa, atau dari nilai wajar instrumen liabilitas saat transaksi. Dalam situasi ini, nilai sekarang dari instrumen hutang akan diukur menurut nilai wajar properti, barang, atau jasa, atau diukur menurut jumlah yang secara layak mendekati nilai wajar wesel tersebut. Jika tidak ada suku bunga yang ditetapkan, maka suku bunga adalah selisih antara nilai nominal wesel dan nilai wajar properti. Bentuk paling umum dari wesel bayar jangka panjang adalah wesel bayar hipotek. Wesel bayar hipotek adalah wesel promise yang dijamin dengan suatu dokumen yang disebut hipotek yang menggadaikan hak atas properti sebagai jaminan pinjaman. Wesel bayar hipotek ini lebih sering digunakan oleh perusahaan perorangan dan persekutuan daripada oleh korporasi. Karena untuk korporasi biasanya akan mendapatkan terbitan obligasi yang lebih menguntungkan dalam mendapatkan pinjaman dalam jumlah besar. Jadi, wesel bayar hipotek ini adalah bentuk paling umum untuk wesel bayar. Dan wesel bayar hipotek dapat dibayar penuh saat jatuh tempo atau angsuran. Peminjam biasanya akan menerima kas dalam jumlah nominal wesel hipotek, di mana jumlah nominal wesel itu merupakan kewajiban yang sebenarnya dan tidak ada diskon atau premi yang terlibat. Namun, apabila dikenakan penilaian poin oleh pemberi pinjaman, maka jumlah total yang diterima oleh peminjaman kurang dari jumlah nilai nominal wesel. Poin ini menaikkan suku bunga efektif di atas yang ditetapkan suku bunga dalam wesel. 1 poin itu nilainya adalah 1% dari nilai nominal wesel. Demikianlah penjelasan singkat mengenai kewajiban jangka panjang utang wesel bayar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada modul dan PPT yang dilampirkan. Terima kasih.